Nah, untuk catokan curlingnya, derajat panasnya itu saya pakai di 170 ya. Tapi tidak semuanya bisa pakai derajat 170. Tetap kita harus lihat kondisi rambutnya. Nah, setelah itu oke, kembali lagi bersama gua Andri Boel 98 ya. Untuk kali ini kita akan buat konten tentang masih tetap Korean style atau tentang perm ya. Kemarin cool perm dan sekarang iron perm ya. Jadi buat kalian yang baru datang ke channel ini atau mampir, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk kita buat tutorialnya seperti apa dan kita akan bahas semuanya tentang obat-obatan dan cara buatnya ya. Yuk. Nah, ini posisi modelnya, dia itu rambutnya sangat benar-benar jatuh dan lepek ya. Jadi di sini saya akan buat volume ya. Dan untuk bagian sampingnya kita tidak akan di down perm ya, tapi akan dipotong atau dibuat taper untuk di bagian samping dan belakang ya. Yuk kita langsung. Oke, kita lanjut untuk buat parting terlebih dahulu. Kita basahkan si posisi rambutnya ya, karena parting itu harus dengan keadaan basah. Nah, kalau unyeng-unyeng seperti di tengah ini, kita harus mengikuti arah putarannya ya ketika partingnya, jangan ditutupi ya. Bagaimana caranya nanti lihat ya. Nah, kita lanjut untuk bagian samping, kita pakai kuat nomor 4 ya, brother. Jadi kita potong. Nah, untuk bentuknya kita harus square ya. Nah, seperti ini. Jadi dari depan tinggi sampai ke belakang sampai menurun ya. Semakin belakang semakin menurun. Kenapa pakai guard nomor 4? Karena kalau Korean style itu identik bagian sampingnya itu tidak terlalu tipis. Kalau tipis kurang bagus karena bagian atasnya masih panjang ya. Nah, kita ikuti arah si pertumbuhannya ya. Seperti ini. Biar kita tahu batasan atau ketika memotongnya terkontrol. Nah, setelah ke samping baru kita sisir seperti ini. Simpan di area siku-siku kepala si jempolnya biar dia turun sendiri ketika rambut yang bagian ke samping dan bagian ke atas ya. Jadi lebih simple cara partingnya. Kalau masih kurang pas, ambil lagi. Nah, seperti ini. Kita klip. Nah, kita lanjut untuk bagian belakangnya. Kita potong ya. Nah, untuk cara main clipper biar tidak banyak terlalu overcomb untuk setelah beresnya. Nah, kita harus begini nih. Semakin ke atas itu semakin diangkat biar tidak terlalu menumpuk untuk di batas guideline-nya. Makanya saya kenapa sangat jarang overcomb karena main clippernya ya seperti ini. Tapi itu dimana enaknya kalian juga, tidak bisa mengikuti ya. Cuman cara saya begini. Nah, kalau menemukan lehernya segitiga begini, jangan terlalu tipis ya brother, atau jangan terlalu bawah. Tipis boleh, tapi terlalu bawah jangan, harus di atasnya kalau buat baseline-nya, karena kalau di bawah itu akan
hitam di area sininya ya. Jadi kita lanjut untuk menggunakan guard nomor 1,5 di open. Kita sambungkan dengan nomor 4 tadi. Area sampingnya cukup pakai nomor 4. Lanjut pakai setengah di close ya. Nah, untuk buat gradasi, kalau pengen smooth atau bagus atau tersusun rapi, jadi jarak si ininya itu harus sama, jangan sampai kecil sebelah ya. Ketika pergantian comb attachmentnya itu harus sama jaraknya. Kalau kecil sebelah itu bakalan kurang mulus gradasinya, makanya harus sama. Nah, lanjut pakai satu di close ya, jaraknya harus sama. Nah, oke, lanjut kita buat nol clipper di area sini, kita luruskan ke sini ya. Kalau di sini dia akan lebih kelihatan jelek pokoknya ya. Jadi kita habiskan, mengikuti rata yang dari sini ya. Nah, ini kendalanya kalau buat taper pad, ada leher yang panjang ya, bukan yang panjang, yang segitiga seperti ini. Itu kalau dibuat taper pad sangat benar-benar kurang bagus. Kenapa ini dibuat? Karena si customernya pengen juga, terus saya akan buat semaksimal mungkin ya. Makanya saya mengikuti lurusnya si area tulang kepala ini. Jadi jangan sampai di sini ya, dia itu segitiga kayak orang jarang makan. Nah, lanjut setelah nomor 1 di close, kita turunkan tuasnya pakai 1 di open ya, sambungkan dengan 1,5 tadi. Jadi kita buat dulu garis bergaris dulu ya, biar kalian tahu tingkatannya itu dan cara menghilangkannya itu bagaimana. Nah, kalau bisa setiap main clipper itu harus mengikuti guard, bentuk guard ya, jangan dilawan. Kita lanjut untuk menghilangkan garis bekas no clipper di middle ya, pakai ujung blade. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut untuk menghilangkan bekas setengah di close, pakai setengah di open terlebih dahulu. Tapi pakai ujung blade ya, biar tidak membuat garis yang baru. Nah, setelah kalau tidak ada terpotong, lanjut kita pakai middle di setengah middle ya. Kita fokus sama garisnya. Pokoknya kalau setiap menghilangkan garis, kita harus pakai ujung blade. Atur tuasnya. Oke, kita lanjut detailing pakai gunting potong ya. Sini dan pakai sisir juga yang kecil. Ini guntingnya sangat kecil dari Mijutani X Hairnet Academy ya, untuk detailing seperti ini. Ini enak banget. Jadi manuvernya itu lebih bebas. Oke, kita buat runcing area jambangnya ya. Nah, membuat runcing itu tidak sembarangan membuat runcing atau asal-asalan. Ada tekniknya tertentu. Kita harus melihat dari panjang telinga, terus panjang dagu ya, dan arah dominan pertumbuhan rambutnya. Nah, seperti ini, dia itu arahnya ke samping bawah ya, ke sini. Kita buat atasnya terlebih dahulu atau sebelah kanannya terlebih dahulu. Nah, dari sini setelah udah pertegas, nah ini baru buat kunci.
Nah, di sini buat runcingnya itu jangan terlalu lebar, harus agak kecil ya, karena dia itu panjang, ininya panjang, terus ini juga lebar dan telinganya juga panjang, makanya kita harus sedikit agak kecil ya. Nah, lanjut kita ke bagian atas terlebih dahulu ya, untuk memotong atasnya segimana dia rambut ini, karena tidak connect dengan bagian belakang, bagian depannya ya, saya kelihatan soalnya. Nah, kita profile section terlebih dahulu, atau bagi tiga kita jepit. Nah, seperti ini. Sedikit agak angkat kepalanya. Nah, kita ambil terpendeknya di area depan. Tuh, kan? Kita potong secara vertikal. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut untuk blending ya, jangan terlalu dalam juga ini, soalnya si tulang kepalanya itu banyak lubang-lubangnya ya, atau enggak rata. Nah, kita lanjut untuk horizontal section ya, ambil patokan yang dari tengah tadi. Nah, yang ini kita potong, ambil lagi. Oke, kita lanjut pengaplikasian obatnya. Nah, obatnya saya pakai dari Hair Pro ya, karena ini sudah komplit semuanya. Ada hot perm dan down perm, and rod lip, dan cool perm ya. Pokoknya kalian bisa langsung beli, tapi launchingnya itu di awal tahun, brother. Jadi silakan tidak usah bingung lagi dan tidak harus cari-cari lagi obat tentang atau obat-obat perm ya. Jadi kita lihat pengaplikasian obatnya, kita pakai obat yang hot perm ya, karena ini mau dibuat iron perm. Kita pakaikan secukupnya ya. Setelah udah kita aduk. Nah, kita aplikasikan ke rambutnya ya. Kita ambil per section. Untuk batas waktunya itu 30 menit, atau enggak per 10 menit harus dicek, karena beda kalau pertumbuhan rambutnya ya, beda orang beda dengan kondisi rambutnya. Jadi harus dicek per 10 menit. Kalau udah elastis berarti udah tinggal cuci, begitu cara ceknya. Tarik satu helai, cek apakah udah elastis. Kalau udah elastis berarti udah. Nah, ini setelah udah pakai obat semuanya, tinggal kita nunggu 30 menit, tapi kita harus cross check per 10 menit sekali. Kalau udah elastis ketika ditarik ya kayak per, berarti itu udah tinggal cuci ya. Kalau terlalu lama bahaya, soalnya takut patah. Dan kalau bisa jangan menyampe kulit kepala di area depan, karena kalau nyampe kulit kepala di area depan, dia itu rambut akan ketarik ke atas ya, brother. Oke,
Yuk kita lihat proses ketika wendingnya. Oke, kita lanjut untuk buat wendingnya atau pakai iron pump ya, dengan pakai catokan curly. Yuk kita langsung lihat prosesnya. Nah, untuk catokan curly-nya, derajat panasnya itu saya pakai di 170 ya, tapi tidak semuanya bisa pakai derajat 170, tetap kita harus lihat kondisi rambutnya. Nah, setelah itu kita wending langsung. Di sini atur derajatnya, saya akan menggunakan 45 derajat di area depan. Nah, sebelum di wending kita panaskan dulu seperti ini ya. Baru setelah udah kita masukin seperti ini, kita wending, putar. Tahan berapa detik lalu putar. Nah, sampai terbentuk seperti ini ya. Ini yang kedua ya, derajatnya di sini saya pakai tetap 45 derajat. Kita baru wending, gulung seperti ini. Hati-hati takut kena kulit kepala ya. Nah, harus seperti ini. Dia harus copot sendiri ya ketika di wending, diputar seperti ini, dan catukan curly-nya harus yang seperti ini. Nah, sebelah sini udah selesai, lanjut ke sebelah kanan ya. Seperti tadi kita panaskan terlebih dahulu sebelum di wending. Kalau udah panas kita cetak lagi seperti ini, baru wending. Kalau iron pump itu harus berhati-hati ya, karena sering kalau masih belajar itu sering kena kulit kepala. Nah, seperti ini. Kita yang kedua, derajatnya saya buat 45 derajat, dan untuk derajat panasnya kita buat 170 derajat. Tapi tetap kita harus lihat kondisi rambut. Nah, gunanya sisir begini itu biar menjaga tidak kena kulit kepala ya, si iron pumpnya. Nah, caranya gimana antara udah dan belumnya? Kita lihatnya ketika dia udah proses pengeringan, mulai kering, berarti itu udah ya. Ini kan sudah kering seperti ini. Nah, ini hasil wendingan bekas iron pump ya, brother. Dan ini hasilnya ya, seperti ini. Sama menyusunnya kayak cool pump, kayak manual atau roto manual, tidak jauh beda, cuman yang membedakan itu adalah obat ya. Prosesnya sama, pakai step 2, yang membedakan obatnya ya, gitu brother. Yuk kita langsung pakai step 2 ya. Dan ini hasil obatnya, obatnya ya brother, step 2. Kita langsung campurkan ke area ini secukupnya, karena ini mau dibuat pom. Nah, seperti ini. Langsung masukkan alatnya. Nah, kita aplikasikan, tunggu sampai dia busanya itu ke atas ya. Nah, mulai ke atas, setelah ke atas dia akan keluar sendiri. Nah, sekarang nah begini brother, kita langsung aplikasikan aja ya.
gini. Tunggu 15 menit ya untuk proses pengaplikasian obatnya. Oke, brother, udah selesai. Nah, seperti ini kita keringkan dan styling ya. Langsung kita keringkan dulu. Nah, iron frame itu kita kapan menentukan iron frame dan cold frame? Tanya lagi kepada customernya. Kalau customernya pengen lebih terlihat natural, pakai iron frame. Kalau customernya pengen lebih terlihat curly, baru pakai cold frame. Begitu cara membedakannya, atau cara bisa membuat apakah ini harus cold frame, apakah ini harus hot frame ya. Tanya lagi ke customernya atau balik lagi ke customernya. Oke, brother, mungkin segitu video tutorial kami, dan jangan lupa yang baru datang ke channel ini like, comment, and subscribe. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan terima kasih buat semuanya. Salam satu gunting.